Partai Perindo mengajukan sengketa permohonan hasil suara pemilu legislatif 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan lantaran adanya perselisihan suara hasil pemilu. Partai Perindo mengajukan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum terkait adanya selisih suara dan penggunaan hak suara lebih dari 1 kali ke Mahkamah Konstitusi. Kasus ini terjadi di TPS 7 dan TPS 12 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Bahkan di salah satu TPS terdapat ratusan surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS hingga berujung surat suara menjadi tidak sah. Menurut perwakilan Partai Perindo, kedua pelanggaran ini harus dilakukan pemilihan suara ulang. Terlebih, Bawaslu sudah memberikan rekomendasi untuk digelar pemilihan suara ulang, namun KPU justru tidak menjalankan rekomendasi tersebut. Tidak dijalankan oleh PPK ya. PPK kan harusnya sistem peraturannya kan disampaikan ke KPU Kabupaten. Cuman itu tidak diindahkan. Jadi ada semacam prosedur lah di bawah ini. Jadi yang kita bawa ke sini di Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan ini, Partai Perindo menyerahkan 20 alat bukti dan telah menyiapkan saksi untuk di persidangan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Indra Purnama Sutrisno, iNews melaporkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberlakukan parliamentary threshold di pemilu 2029 disayangkan oleh Partai Perindo. Pasalnya 17 juta lebih suara hilang dari 10 partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen. Hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024 telah menempatkan 8 partai politik lolos ke DPR. Sementara 10 partai politik lainnya gagal melenggang ke Senayan akibat tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Ambang batas parlemen ini telah menyebabkan sedikitnya 17 juta suara rakyat hilang. Untuk itu, Partai Perindo mendesak DPR segera merevisi Undang-Undang Pemilu soal parliamentary threshold. Jadi selain ada merumpunkan kembali eksekutif dan legislatif terpisah, kemudian yang kedua adalah PT untuk parliamentary threshold pada tahun 2029 dan seterusnya itu diminimalisasi agar suara rakyat yang hilang itu atau yang hangus itu bisa sekecil mungkin dihindari. Ketika demokrasi itu adalah mekanisme daulat rakyat, tapi ternyata masyarakat kita betul-betul sudah terlena bobokan dengan hal-hal yang memang atau tercederai dengan hal-hal yang muncul dalam sisi materialistis dan dibodohi secara politik. Saya pikir ini yang memang perlu kita coba lihat secara lebih utuh lagi ke depan. Bagaimana masyarakat dalam memilih itu tidak betul-betul diintimidasi, tidak betul-betul dimanipulasi, tidak diberikan tekanan-tekanan manipolitik yang ada. Partai Perindo akan mengawal dan menyuarakan dukungannya agar penghapusan ambang batas parlemen dapat terlaksana demi menjaga suara rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo mengatakan siap melayani pencari keadilan tak terkecuali dalam sengketa pemilihan umum 2024. Hingga hari ini, MK telah menerima 1 pengajuan gugatan hasil Pilpres dan 1 gugatan Pileg. PHP itu ada Pilpres, ada Pileg, Mbak. Kalau Pilpres 1, Pileg? Tidak pernah komunikasi dengan kami ya. Tidak tahu kalau dengan bagian pendaftaran atau bagian konsultasi ya. Dengan kami pimpinan atau hakim ya nggak ada akses untuk komunikasi. Kalau Pilpres pleno terus. Ya. Untuk Pileg? Pileg panel. Ya diproses kan nanti ada. Kalau yang Pilpres itu kan ada tidak ada perbaikan ya. Mungkin nanti tinggal menunggu di registrasi saja. Karena begitu diregistrasi kan argonya terus jalan itu 14 harinya. Ya kan kami bisa secara bersama-sama membaca, jadi bisa masing-masing mencermati pada bagian-bagian tertentu, akhirnya kan secara utuh bisa dibaca nanti. Oh, nanti itu kan belum disidangkan juga. Nanti nggak bisa kita bicara materi. Iya, nggak bisa karena belum baca juga belum kan baca permohonannya. Nggak mau ngimbau karena kita ini kan badan peradilan yang nggak boleh terlalu aktif toh Mbak. Orang mau datang
mau mencari keadilan ke sini ya silakan. Kalau tidak ya kemudian tidak perlu menghimbau. Tapi pada prinsipnya ya kalau mereka datang ya kami siap untuk melayani. Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sandy Ferdiansyah, berniat maju sebagai calon wali kota Bogor 2024. Dirinya mengklaim telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, yang merupakan istri Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, yang disebut-sebut akan maju pada Pilkada Kabupaten Sleman, hingga kini belum usai. Namun kini beredar kabar Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sandy Ferdiansyah, berniat maju sebagai calon wali kota Bogor 2024. Bahkan Sandy mengklaim telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo pada 18 Maret lalu. Sandy sendiri mengaku masih menggalang dukungan partai politik untuk ikut pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kota Bogor. Kendati demikian, dirinya sudah mulai gencar mengenalkan diri ke masyarakat Kota Bogor dengan memasang berbagai macam poster yang ditempel di angkutan kota. Sandy yang lulus sebagai alumni Sekolah Tinggi Sandi Negara pada 2011 lalu menjadi ajudan Iriana sejak tahun 2015 dengan bertugas di Istana Kepresidenan. KPK mengumumkan indikasi kerugian keuangan negara dari kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI yang melibatkan 3 perusahaan terindikasi fraud. KPK menyebut total indikasi kerugian keuangan negara mencapai 3,4 triliun rupiah. Laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Kejaksaan Agung terkait indikasi adanya tindak pidana korupsi sebesar 2,5 triliun rupiah di tubuh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI langsung diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam keterangan resminya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menegaskan bahwa KPK mengendus adanya indikasi kerugian keuangan negara dari kasus dugaan korupsi di LPEI yang melibatkan 3 perusahaan terindikasi fraud. KPK menyebut total indikasi kerugian keuangan negara yakni mencapai 3,4 triliun rupiah. Dalam laporan Kejaksaan Agung, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa 4 perusahaan sebagai debitur dinyatakan telah melakukan indikasi tindakan fraud terhadap praktik pembiayaan ekspor yang dibiayai oleh negara. KPK dengan tegas mengusut kasus fraud LPEI ini dengan masing-masing perusahaan debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang terindikasi merugikan negara mulai dari 800 miliar hingga 1,6 triliun rupiah. Kerugiannya tadi satu PT itu pertama yang disampaikan Pak Alex sekitar pertama 800 M, yang PT RII 1,6, yang PT SMJL 1,051, sehingga yang sudah terhitung dari 3 korporasi dalam penyaluran kredit dari PT LPI kepada 3 korporasi ini, yang sementara yang telah kami hitung sebesar 3,451 triliun dari 3, dari yang sudah kami hitung baru 3, sementara yang lain belum. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri telah menerima laporan dari masyarakat terkait kasus fraud di LPEI pada 10 Mei 2023 silam. Laporan tersebut kemudian naik ke tahap penyelidikan pada 13 Februari 2024 dengan ketetapan dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI. LPEI merespon temuan 4 debitur yang diduga melakukan fraud senilai 2,5 triliun rupiah di mana indikasi tindak korupsi tersebut dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung. Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan dalam berkas yang diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terlihat jelas 4 perusahaan debitur terindikasi melakukan tindak pidana korupsi atau fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Keempat debitur yang terindikasi korupsi adalah PT RII tercatat sebesar 1,8 triliun rupiah, PT SMR terindikasi korupsi 216 miliar rupiah, PT SME diduga fraud 1,44 miliar rupiah dan PT PRS sebesar 305 miliar rupiah.
Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Eksekutif LPI Riani Tirtoso menegaskan pihaknya sepenuhnya mendukung langkah Menteri Keuangan dan Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan hukum yang diperlukan terhadap debiturnya yang bermasalah secara hukum. LPI juga menegaskan bahwa pihaknya senantiasa menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik, berintegrasi dalam menjalankan seluruh aktivitas kegiatan operasi lembaga dan profesional dalam menjalankan mandatnya mendukung ekspor nasional yang berkelanjutan. Di sisi lain, laporan kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ini terdeteksi pada 2019 dan sampai saat ini, para debitur perusahaan tersebut statusnya belum ditentukan. Untuk itu, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi berusaha terus maksimal mengusut kasus fraud yang diduga merugikan keuangan negara hingga mencapai 3,4 triliun rupiah.